Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Basit, Kepala Man Insan Cendekia Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pak, boleh dijelaskan Pak soal sejarah Man Insan Serpong ini seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Man Insan Cendekia Serpong berdiri tahun 1996. Dulu namanya SMU Magnet School, dirintis dan didirikan oleh BPPT melalui program Science and Technology Equity Program atau STEP, di mana tim dari BPPT yang mulai merintis dan mendirikan SMU Magnet School. Kemudian dalam perjalanannya SMU Magnet School beralih ke Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Mulai tahun 2000 kemudian berproses sampai saat ini, tentu usia kami sudah di 25 tahun. Pak, kalau saya baca di internet kan ada kaitannya dengan Pak Habibie. Begitu, boleh dijelaskan Pak, ada nggak sih? Ya, seperti apa kayak? Betul. Man Insan Cendekia memang didirikan oleh BPPT yang pada saat itu ada almarhum Pak Habibie. Jadi ketika beliau menjadi Menristek, beliaulah sebenarnya yang melahirkan Man Insan Cendekia. Tapi tentu secara teknis program itu dijalankan oleh BPPT. Jadi ada harapan dan cita-cita almarhum Pak Habibie ingin mendirikan sekolah atau madrasah yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan keimanan dan ketakwaan, di mana almarhum punya cita-cita agar alumni Man Insan Cendekia itu memiliki dua kekuatan itu untuk memimpin bangsa ini. Artinya kalau berbicara soal pendidikan karakter seperti apa Pak yang ditekankan siswanya itu dibentuk seperti apa? Ya, karakter yang ingin tentu dilahirkan dari Man Insan Cendekia adalah tentu karakter Muslim yang mencintai bangsanya. Makanya dalam berbagai pendekatan pembelajaran, baik di kelas maupun di asrama, itu dua hal itu dikedepankan. Artinya kita memberikan modal keimanan dan ketakwaan dalam bingkai NKRI tentunya. Karena dua hal itu memang jadi pondasi penting. Ya, dua hal itu menjadi pondasi penting di Man Insan Cendekia, sehingga di kami itu target kurikulumnya 100%, maka target asrama pun harus 100%. Jadi bukan 50-50 tapi 100%. Di sini ada seperti umum atau ada asrama juga Pak? Anak-anak kita semua berasrama. Jadi siswa yang masuk ke Man Insan Cendekia Serpong itu wajib masuk ke asrama. Totalnya kalau saat ini ada berapa? Total hari ini ada 412 siswa. 412 siswa. Ya, karena setiap angkatan kami dibatasi hanya menerima 140 siswa. Oke. Nah, kita masuk ke prestasi Pak. Ya. Man IC kan saat ini memang dikenal sebagai salah satu sekolah terbaik di Indonesia dengan rata-rata nilai UTBK tadi. Nah, bagaimana menurut Bapak soal prestasi tersebut Pak? Ya, saya kira kalau bicara prestasi sebenarnya itu bonus ya. Bagi kami itu bonus karena target utama kami sebenarnya bukan kemudian menjadi yang terbaik sebenarnya, tetapi target kami adalah bagaimana siswa-siswi kami melanjutkan studi setelah dari Man Insan Cendekia itu memang tembus ke perguruan tinggi favorit di Indonesia maupun di luar negeri. Itu target utamanya. Kemudian akhirnya kami menjadi yang terbaik di Indonesia. Saya kira itu bonus bagi kami, karena untuk bisa tembus ke perguruan tinggi terbaik itu yang nilainya harus tinggi. Gitu. Ketika nilai tinggi kemudian dan seluruh siswa ikut, gitu ya,
mempersiapkan dan tembus memang ke perguruan tinggi favorit, maka secara otomatis pada akhirnya memang ya kami menjadi yang terbaik. Apa Pak yang dilakukan Pak sampai akhirnya bisa di posisi yang sekarang itu terbaik se-Indonesia? Yang dilakukan pasti panjang, dan di Man Insan Cendekia dari awal kita memang sudah bersepakat dengan siswa, dengan guru, dengan orang tua bahwa ketika masuk ke Man Insan Cendekia output dan outcome-nya harus jelas. Jadi tahapannya dari kelas 10 kita sudah mulai menjaring anak-anak, kemudian mempersiapkan anak-anak kita dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang memang fokus kita adalah ke tujuan akhir. Itu sehingga anak-anak kita sudah terbiasa dari masuk, mereka sudah tahu bahwa tujuan akhirnya ini. Itu bahwa mereka memang harus tembus ke perguruan tinggi negeri favorit baik di dalam luar negeri. Sehingga pembelajarannya, semua proses pembelajaran akan mengacu ke sana. Oke, bagaimana Pak? Kan terlebih sekarang tantangannya adalah dilakukan secara daring. Ya. Nah, bagaimana itu tetap dilakukan dan bisa berjalan gitu dan efektif? Saya kira itu yang saya harus acungi jempol buat anak-anak saya di Man Insan Cendekia Serpong. Ternyata pandemi ini tidak mempengaruhi pola belajar mereka. Begitupun guru-guru saya di Man Insan Cendekia Serpong. Saya juga harus kasih 2 jempol kepada mereka. Kenapa? Karena pandemi atau tidak, kami di Man Insan Cendekia Serpong alhamdulillah konsisten, istiqomah dalam tetap untuk bisa mencapai target. Jadi pandemi tidak jadi halangan buat kami. Kemudian pembelajaran daring, saya kira ya situasinya harus daring ya. Alhamdulillah Kementerian Agama juga memfasilitasi dengan aplikasi pembelajaran, atau dalam istilah umum itu ada LMS yang memang dibuat oleh Kementerian Agama, itu sangat berguna buat kita semua. Nah Pak, sejak 2019 ini mulai banyak orang tua nih yang akhirnya minat untuk mendaftarkan siswanya di Man IC ini. Menurut Bapak apa daya tarik dari Man IC ini yang bisa menarik minat dari orang tua? Ya, kalau ditanya tentu minat siswa yang mendaftar ke Man Insan Cendekia Serpong, ya sejak dulu memang ya kita sudah tinggi ya. Pendaftar kita ya di atas 2000-an. Tahun 2021 yang terakhir ini kita di 2.500 pendaftar. Dan itu saya kira ukuran kita sudah sangat maksimal ya. Sementara yang kita terima hanya 140. Apa yang menjadi daya tarik dan tentu daya tarik mereka mau masuk ke Man Insan Cendekia? Saya kira karena program kita yang konsisten dari dulu. Program kita di semua hal kita konsisten menjalankan program itu. Kemudian tentu karena outcome-nya sudah terlihat bahwa outcome dari Man Insan Cendekia Serpong itu sangat terukur itu, maka pasti akan menjadi daya tarik tersendiri buat siswa maupun orang tuanya untuk memasukkan anak-anaknya ke Man Insan Cendekia Serpong. Dan mereka tidak bisa juga sembarangan masuk, karena masuk ke Man Insan Cendekia harus seleksi, dan itu secara nasional. Dan ketat berseleksi. Sudah pasti, karena kita by system. Sudah 3 tahun ini kita sudah menggunakan computerized seleksinya, dan itu sangat fair karena tidak ada intervensi dari manapun terkait dengan seleksi masuk ke Man Insan Cendekia Serpong. Syarat-syarat utamanya mereka akhirnya bisa lolos tuh apa sih Pak yang lebih diinginkan? Yang jelas mereka harus ikuti seleksi. Seleksinya ada tes potensi akademik dan tes potensi belajar. Dua-duanya menjadi parameter kami bisa menerima, dan itu di pihak ketiga, bukan kami yang menentukan. Terakhir, penetapan diterima atau tidaknya di Man Insan Cendekia Serpong itu adalah oleh Kementerian Agama Pusat, oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Jadi kami di Man Insan Cendekia Serpong itu sebenarnya hanya menerima siswa hasil seleksi yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Oke. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, kelebihan MAN dan SMA itu apa sih Pak dibandingkan SMA gitu MAN? Ya kalau kita bicara kelebihan tentu ya karena kita satu boarding itu sudah pasti. Kedua, penguatan ilmu agama itulah yang tentu menjadi kelebihan kita. Karena tentu di SMA ya mohon maaf anak-anak mungkin
mungkin tidak full mendapatkan tentang penguatan dari sisi tentang pemahaman agama. Dan tentu yang ketiga adalah karena kita punya goals, kita punya target, punya tujuan yang jelas. Jadi Umat Ihsan Cendekia itu punya target, punya tujuan yang jelas. Anak-anak kita ketika berada di Umat Ihsan Cendekia kemudian lulus dari Umat Ihsan Cendekia itu apa targetnya? Pak, berbicara soal target, bulan lalu Manice kan baru memperingati tahun yang ke-25. Ya. Target ke depan apa lagi sih Pak yang ingin dicapai begitu? Ya, pimpinan kami sudah menyampaikan terkait dengan target sebenarnya. Setelah 25 tahun perjalanan Ihsan Cendekia Serpong, tentu kita pun, saya pun atau kami pun tetap terus belajar memperbaiki, belajar terus menyempurnakan, belajar terus mengurai berbagai hal yang tentu selama ini tidak ada dan belum sempurna dan lain sebagainya. Target kami tentu setelah 25 tahun ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, kita transformasi digital. Jadi mulai tahun ini kita sudah memulai semua proses, semua layanan itu berbasis digital. Insya Allah di kelas kami sudah berbasis digital. Jadi di kelas kita punya smart classroom, di mana kita siapkan Android TV, kemudian ketika daring pun kita Zoom cukup di kelas, guru di kelas, semua sudah kita siapkan. Yang kedua, dalam sisi layanan kami sedang mengembangkan aplikasi. Apa tuh Pak? Aplikasinya aplikasi terintegrasi untuk semua hal di Umat Ihsan Cendekia Serpong, termasuk layanan kepada orang tua, kepada siswa maupun masyarakat. Kita punya aplikasi namanya aplikasi Leuit. Ya, karena kita di Banten, jadi kita ngambil dari lumbung padinya orang Baduy. Oh, Leuit. Ya, namanya Leuit. Ya, Leuit itu lumbung padi. Lumbung padi itu tempat menyimpan padi, menyimpan bahan pokok orang-orang Baduy untuk ketahanan pangan, kan begitu, untuk jangka panjang. Sama dengan aplikasi Leuit ini. Aplikasi ini karena mengambil filosofi Leuit, maka dan namanya Leuit karena kita mengambil kearifan lokal. Jadi big data kita ada di situ. Makanya semua layanan administrasi, manajemen gitu ya. Makanya kita kasih nama itu Leuit. Leuit itu learning, kemudian e-office, kemudian ada information integrated gitu. Jadi Leuit itu kepanjangan begitu. Jadi itulah yang kita kembangkan dalam rangka tentu pengembangan kami ke depan. Itu yang kedua. Jadi kita memang di transformasi digital, kemudian aplikasi terintegrasi. Kemudian tentu di hal lain juga tentu kita ingin terus memberikan penguatan kepada guru-guru kami ketika perkembangan dunia pendidikan semakin cepat. Terutama lagi-lagi akan kembali kepada bagaimana pembelajaran berbasis teknologi informasi. Nah, itu sedang kita kembangkan beberapa hal untuk di Umat Ihsan Cendekia Serpong. Nah, kalau prestasi sudah pastilah. Apa Bang? Karena tentu saya kira ya hari ini kami sisa mempertahankan prestasi tingkat nasional. Karena walaupun mempertahankan itu pasti lebih sulit dibandingkan mendapatkan, kan begitu. Kemudian yang kedua tentunya di level internasional. Alhamdulillah saya kira Umat Ihsan Cendekia Serpong sampai hari masih konsisten di bidang olimpiade. Kita selalu mendapatkan medali internasional setiap tahun. Dan itu olimpiade yang resmi, artinya olimpiade yang lanjutan dari kompetisi sains nasional. Itu. Misalnya apa tuh Pak yang terdekat yang sekarang ini tahun ini kita sudah dapat biologi dan kimia, itu kita sudah medali perak dan perunggu di internasional. Ada yang AIBO ya, International Biology Olympiad, kemudian yang kimia berarti International Chemistry Olympiad. Itu tahun ini. Tahun ini. Ya, awal tahun kemarin kita dapat. Wah. Itu. Dan satu lagi astronomi. November ini anak saya satu akan bertanding di event internasional. Dan itu tidak mudah karena panjang tahapannya. Mungkin kalau orang melihat hanya dapat medalinya, padahal mereka mulai dari sekolah, kabupaten, provinsi, nasional. Setelah medali nasional pun ternyata seleksi untuk ke internasional itu panjang juga. Dan itu tidak mudah untuk ukuran siswa. Jadi alhamdulillah event internasional ini kami tetap istiqomah, tetap konsisten. Kita bisa meraihnya, dan tentu
tahun akan datang saya kira akan sama, karena ya sudah di level internasional, ya kita tinggal sisa mempertahankan sebenarnya. Begitu. Caranya gimana Pak? Kan Pak Menag aja waktu itu punya pesan khusus agar jangan terlena, Ya. biar nggak terseok dengan sekolah lain begitu prestasinya. Apa Pak yang bakal dilakukan untuk? Ya saya kira betul kata Pak Menteri bahwa kita tidak boleh terlena, tidak boleh merasa jumawa. Makanya saya bilang tadi kita akan terus selalu mengevaluasi setiap capaian yang kita raih. Kami sudah terbiasa selalu mengevaluasi diri bahwa capaian ini yang didapat, kemudian kita evaluasi. Kenapa? Karena anaknya berganti. Hari ini si A, tahun depan kan pasti bukan dia lagi. Maka tentu kita harus selalu mengevaluasi proses pembinaan, proses pendampingan, begitu sehingga kita tidak menjadi terlena. Karena selalu kita evaluasi, kita pasti melakukan banyak hal untuk evaluasi diri kita terkait dengan capaian, terkait dengan target untuk kedepannya. Pak, kalau Bapak sendiri menjabat di sini sejak tahun kapan Pak? Ya, boleh diceritain tuh gimana? Oke. Gimana? Saya di Manisan Cendekia Serpong mulai 23 April 2021. Jadi saya masih baru. Oh, masih baru di sini. Belum 6 bulan. Nah, sebelumnya saya kepala Manisan Cendekia Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi sebelum di sini saya di sana di Kendari malah ya hampir 5 tahun memimpin Manisan Cendekia Kota Kendari. Gimana Pak rasanya Kendari dan Serpong? Ya, saya kira pasti berbeda ya. Tentu karena kalau di Kendari saya pasti punya cerita tentang bagaimana merintis Manisan Cendekia. Oh, jadi perintis Ya. di sana? Di Kendari saya perintis dari nol. Jadi Manisan Cendekia Kota Kendari berdiri ya saya pertama ke sana. Pertama ke sana dan saya harus memulai Manisan Cendekia. Saya masih ingat betul bahwa sebelum saya ke Kendari saya ke sini. Saya meminta saran, pendapat, masukan dari Kepala Manisan Cendekia Serpong pada saat itu. Oh. Jadi sebelum saya berangkat ke Kendari saya minta petuahnya gitu. Itu tahun berapa tuh? 2016. Apa yang harus saya lakukan untuk memulai Manisan Cendekia? Alhamdulillah saya dibekali banyak hal, baik tentang tentu program, konsep, kemudian bagaimana mengelola, memanage ya. Dan tentu kemudian akhirnya saya di sini pun saya tidak menduga sebenarnya bahwa saya akan masuk ke Manisan Cendekia Serpong yang sebelum saya ke Kendari dulu ya saya minta saran dan petuahnya ke sini begitu. Sebelumnya memang di mana Pak? Sebelum di Kendari. Sebelum di Kendari saya di Madrasah Reguler. Saya di Madrasah Reguler Man 5 Kabupaten Bogor. Oh, di Bogor. Saya dari madrasah biasa, kemudian memang pada saat itu kita ikut open bidding ya Kepala Manisan Cendekia. Ya. Oke, dan ternyata memang sistemnya juga beda man biasa dengan Ya. man. Ya pasti ya. Pasti ya. Ya kita kan sudah dibekali lah. Kita sudah dibekali kementerian bagaimana Manisan Cendekia dan Manisan Cendekia itu kita memang punya pedoman yang sudah diatur oleh Kementerian Agama. Jadi kita sudah punya pedoman yang bagaimana menjalankan Manisan Cendekia. Dulu berkarir jadi guru Ya. guru ya. Ya sebelum Boleh, Pak, perjalanan. saya guru biasa. Perjalanan. Saya guru Quran hadis di Man 5 Bogor. Saya diangkat tahun 2005 PNS saya, kemudian ya berkarir di Man 5 Kabupaten Bogor. Dari tahun berapa Pak? Jadi guru tuh mulai dari tahun? Kalau honornya ya dari 1999. Saya guru honor dari 1999, kemudian diangkat pegawai negeri tahun 2005. Kemudian berkarir di sana guru, kemudian jadi wakil kepala madrasah. Dan sebenarnya ya di 2015 saya sudah juga asesmen kepala madrasah di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Nah, tetapi kemudian 2016 saya ikut asesmen kepala Manisan Cendekia dan lulus, kemudian ditempatkan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang saya belum pernah ke sana, sama sekali belum pernah, dan itu harus membangun Manisan Cendekia dari nol. Jadi kalau cerita seperti apa membangun, mengelola sebuah madrasah yang boarding school yang luas tanahnya 10 hektar, saya kira ya perjalanan itu sudah cukup lumayan mengasah saya selama 5 tahun.
value apa Pak yang Bapak dapat dan jadi pegangan sampai sekarang tuh dari Bogor terus ke Kendari dan akhirnya sekarang di Serpong, di 3 wilayah ini? Saya kira niat. Jadi apapun yang kita lakukan ketika niat kitanya bahwa kita bisa bermanfaat buat umat, buat masyarakat, buat orang lain, dimanapun kita bekerja saya kira akan sama. Jadi saya dari dulu memang punya filosofi bahwa kebaikan itu akan berbuah kebaikan. Dilakukan saja kebaikan dimanapun, jangan pernah kita minta balasan, karena yang maha membalas itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan Allah balas kebaikan kita itu, sekecil apapun ya berbuat baik saja. Yang kemudian nanti balasannya, kalau minta yang balasan yang besar ya minta sama Allah, jangan sama manusia. Karena kalau balasan dari manusia pasti kalau bicara rupiah ya hanya rupiah. Tapi balasan dari Allah pasti lebih besar. Jadi saya lakukan itu, kemudian karena dukungan orang keluarga, istri dan anak, ya sudah jalani saja dimanapun kita bekerja, kita bertugas, karena kita abdi negara, tidak pernah meributkan apapun. Alhamdulillah lah. Hari ini ada di Serpong dan ya kalau orang bilang ya saya pulang kampung, saya orang sini kan. Asli orang Serpong. Saya orang Bogor Pak. Oh, orang Bogor. Tapi Bogornya Bogor sama dikit. Samping Serpong. Samping Serpong ya. Pak, soal sistem pendidikan saat ini Pak di ya. Indonesia gitu, menurut Bapak seperti apa sih Pak, kurang dan lebihnya gitu, sistem pendidikan yang kita anut sekarang, terlebih mau itu untuk umum ataupun untuk madrasah aliyah gitu, seperti apa tuh Pak? Ya, saya kira kalau kita bicara pendidikan secara umum, kadang-kadang keringat selalu topik menarik sebenarnya. Yang dicermati adalah sebenarnya dari output outcome. Apa sih sebenarnya ketika saat kami di SMA lah, di tataran sekolah menengah, apa sih target akhirnya gitu ya? Apa output akhir ketika anak kita mau lulus SMA? Saat ini kan punya perguruan tinggi, tapi terkadang ternyata kita lihat bahwa satu, tidak semua sekolah siap mau menghantarkan siswa masuk ke perguruan tinggi. Dua, setelah UN tidak ada, akhirnya kan tidak ada standar. Padahal di negara manapun kan menurut saya selalu akan ada standar. Apa sih standar minimal yang harus dicapai oleh seorang siswa? Nah, ketika UN tidak ada, kemudian kan diganti oleh asesmen. Ya. Walaupun ya mohon maaf, menurut saya ya mungkin karena barulah, tetapi menurut saya yang jelas negara harusnya punya standar bahwa lulusan sekolah itu apa yang didapat oleh siswa. Baik di sekolah menengah maupun madrasah, yang tentu ini penting bagi kami, pelaksanaan di lapangan itu bagi kami sangat penting. Dan saat ini saya lihat ya kalau boleh kita fair, kita jujur bahwa mata pelajaran kita terlalu banyak begitu, sehingga target itu akhirnya ya tadi, kenapa target kita bukan tidak jelas ya, tetapi terlalu banyak yang harus kita capai. Itu jadi ya, siswa tidak bisa fokus siswa tidak bisa fokus ya. Kan kalau memang target sementara di perguruan tinggi itu kan hanya satu, sementara siswa ketika masuk perguruan tinggi pilihannya cuma satu, bahwa spesialis apa yang mau kamu ambil, kan begitu. Nah ini kemudian yang terakhir tentu ya di pendidikan karakter ya, dengan akhlak. Ini yang justru selama ini juga kita selalu khawatirkan bahwa pelajaran-pelajaran agama umpamanya jangan sampai kemudian pendidikan karakter anak kita bisa hilang karena punya pelajaran agama yang kurang gitu. Dan pelajaran agama tentu harapan kita latih hanya berbasis teori. Yang paling penting kan adalah bagaimana membekali anak akhlaknya atau pendidikan karakter secara umum umpamanya itu kepada praktikal gitu. Bagaimana kita melatih anak-anak kita adab, kemudian etika, ya karakter lah, semuanya itu memang bisa dijalankan oleh anak kita. Nah, berkaitan dengan itu Pak, karena kan sekarang kan sudah era milenial yang dengan teknologi yang serba canggih gitu. Apa sih Pak tantangan yang dihadapin sama generasi kita saat ini gitu? Ya saya kira karena sudah zamannya teknologi, maka ya kita yang harus mempersiapkan anak kita siap dengan teknologi itu. Nah, kemudian apa tantangannya? Ya tantangannya adalah anak kita jangan terjebak kepada menjadi konsumen itu.
dari teknologi itu. Nah, kalau di konsumen kan akhirnya ya kita yang diatur oleh teknologi. Karena kita akhirnya terjebak, ini itu. Nah, ya mohon maaf umumnya bicara, kan tidak hanya game sebenarnya, apapun dari sisi teknologi itu, kalau kemudian kita asik menggunakan, maka sebenarnya kita akan terjebak. Semestinya kan kalau bicara generasi sekarang harusnya dia memikirkan hari ini ada teknologi seperti ini. Mereka harus berpikir apa yang mau kita buat di masa depan. Itu. Jangan hanya makan. Ya, jangan hanya memakainya, tapi harus berpikir bagaimana memproduksi, gitu, membuat. Karena kalau hanya memakai, kita rugi sebenarnya sebagai generasi muda. Tetapi memang tidak bisa dihindari bahwa hari ini ya bicara hidup apapun, maka semua akan bicara teknologi. Betul. Karena nggak bisa dipungkiri. Tidak bisa dihindari bahwa dilarang namanya. Tidak boleh, nggak bisa. Bahwa anak kita dilarang menggunakan handphone, tidak boleh menggunakan handphone. Menurut saya bukan itu, pilihannya bukan itu. Tapi memberikan pemahaman bagaimana menggunakan handphone untuk masa depan kamu, gitu. Bukan akhirnya kita melarang mereka menggunakan handphone. Ya itu kan berarti nyuruh mereka hidup bukan di dunianya, bukan di zaman melawan. Makanya yang terjadi ya bukan ya bukan dipatuhi, akhirnya anak kita akan mencuri-curi cara sebenarnya supaya mereka bisa menggunakan teknologi itu. Biar nggak kebablasan gimana Pak? Pemahaman. Itulah pentingnya pendidikan. Itulah pentingnya literasi digital. Itulah pentingnya anak-anak kita diberi literasi, program literasi digital kepada mereka. Bagaimana mereka menggunakan teknologi yang baik, yang ramah lingkungan, dan tentunya adalah yang sesuai usianya. Itu Pak. Dalam proses pembelajaran itu, selain input itu berarti kan siswa. Ketika seleksi berarti memang inputnya bagus. Yang kedua itu guru Pak. Jadi kalau bicara apapun di madrasah, guru itu nomor satu. Kenapa? Karena gurulah yang melakukan proses di madrasah. Maka apa yang kita lakukan? Ya kita perkuat gurunya. Itu kita betul-betul kita perkuat guru kita agar mereka dalam membimbing, memfasilitasi anak didik kita, peserta didik kita itu sesuai target kita. Karena ada di mereka, ada di bapak ibu guru. Mereka akan lebih banyak bertemu dengan bapak ibu gurunya. Di samping dari input tadi. Tapi saya kira input itu bukan yang utama, tapi yang utama itu diproses di sini. Jadi gurunya. Kedua adalah sistem. Itu yang penting Pak. Sistem di madrasah itu harus kita bangun. Yang ketiga adalah kultur. Kultur di Manisan Cendekia mungkin itu sudah memang terprogram, sudah bagus kulturnya. Kultur belajar, kultur untuk bisa meraih prestasi, itu sudah terbangun. Sehingga siapapun masuk, siswa itu langsung dia harus beradaptasi dengan kultur di Manisan Cendekia dan pasti akan terus berproses dengan hasil yang kita dapatkan hari ini. Sistemnya seperti apa Pak yang harusnya bisa diterapkan di MAN yang bisa berprestasi begitu? Sebenarnya masing-masing madrasah bisa membuat sendiri Pak sistemnya. Sistem ini terutama tentu dari mulai kurikulum, pembelajaran kurikulumnya, kemudian tentu kalau yang boarding ya bagaimana pola di asramanya. Nah, itu sistem. Umpamanya ya kalau kami di Manisan Cendekia memang kita punya juknis, kita punya petunjuk juknis pengelolaan pendidikan di Manisan Cendekia. Sehingga kita akan selalu mengacu ke situ dari mulai visi, misi, target, tujuan sampai keturunannya ada di situ semua. Jadi apa yang kita lakukan di madrasah atau di Manisan Cendekia itu ada di situ. Itulah yang kita sebut sistem. Jadi siapapun yang memimpin, siapapun yang menjadi guru, siapapun yang menjadi siswa, dia harus menjalankan sistem itu. Apa nih Pak harapan ke depan? Ya, harapan saya tentu kita harus selalu menjadi yang terbaik dan lebih baik dari hari ini. Saya kira itu sudah dari Rasulullah kita bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Mari kita lakukan setiap kebaikan sekecil apapun di madrasah ini. Tujuan kita adalah agar hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini.